Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi di round-round kedai kopi kali ini. Nah, kali ini aku syutingnya malam. Kenapa? Karena pas lagi lewat, kebetulan aku nengok ada satu kedai kopi di gerobak pinggir jalan. Nah, dia ini nangkring di halaman barbershop. Nah, tadi sekilas yang menarik perhatian adalah dia pakai mesin kopi cuy di gerobaknya. Jadi, kita cobain kopinya. Sambil kalau bisa dan memungkinkan kita ajak ngobrol-ngobrol. Apakah ini ownernya bersedia ngobrol-ngobrol sekaligus ngasih inspirasi buat klien. Yuk. Halo Bang. Halo Bang. Mantap nih gerobak kopinya. Ala kadarnya lagi nih. Pakai mesin kopi nih. Berarti kita minuman espresso base ada ya? Ada Bang. Ada ya? Ya udah. Aku pesen kopi susu aren Bang, 2 Bang. Boleh Bang. Duduknya di dalam aja ya? Siap. Oke. Mari kita siapkan ya Bang. Nah, jadi cuy, kita coba nanti setelah abang ini bikin kopinya, kita coba ajak dia ngobrol-ngobrol ya kan. Mudah-mudahan dia mau. Bang, nanti ngobrol-ngobrol ya bisa ya? Bisa lah. Oke cuy. Paten mesin kopinya ya bang? Wah, untuk memenuhi permintaan pasar aja nih Bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bang. Nah, jadi kawan-kawan, ini kopi susunya yang udah aku pesan. Jadi, abang ini namanya Bang Mudi. Tadi kami ngobrol-ngobrol ya kan. Abang ini udah mau nih ku ajak untuk ngobrol-ngobrol biar bisa sharing-sharing pengalaman ya, Bang. Boleh Bang, boleh Sip. Bang. Salam kenal Bang Mudi. Boleh. Sambil ngomong aku sambil minum ya, Bang. Boleh, siap Bang. Bismillah. Bang, kalau sekedar ngobrol-ngobrol nih, Bang. Soalnya kan aku nih di channel YouTube aku nih sering buat video round-round kedai kopi. Iya. Ya kita nih berbagi bang, berbagi info. Karena kayak abang nih menarik nih bang. Banyak kedai kopi yang kayak abang ini gue tengok, tapi abang salah satu yang pakai mesin kopi nih. Nah jadi boleh nggak sharing-sharing? Kira-kira udah berapa lama abang jualan? 3 tahun. 3 tahun? Sudah 3 tahun. Sejak 2018 berarti? Iya. Kalau boleh tahu sebelum kedai kopi apa kegiatan bang? Sebelumnya saya di dunia perbankan. Oke, dunia perbankan. Dunia perbankan. Kemudian di 2018 pertengahan saya resign, menggulutin usaha yang udah dimulai dirintis di awal tahun 2018 di bisnis warung kopi. Sebelumnya saya jualan di belakang kantor. Oh, dulu abang kerja di satu bank. Ya. Terus abang pernah jualan di belakang kantor. Ya, belakang kantor. Pada saat itu kita masih mengandalkan alat kopi yang manual tanpa listrik seperti Rockpresso gitu. Cemana cara abang bagi waktunya? Abang kan pegawai nih waktu itu. Terus belajar untuk jualannya gimana ceritanya? Belajar bikin kopi dan lain-lain. Kok bisa? Ini menarik nih, ya kan? Kayak mana? Sebelum berhenti udah belajar duluan. Jadi kebetulan kita memang dulu yang kerja di kita itu sudah berpengalaman di coffee shop gitu. Oh, pakai pegawai ya? Pakai pegawai. Jadi tidak tanganin sendiri. Seiring dengan berjalan waktu kita kan terus proses belajar. Nah, untuk saat ini satu-satunya pegawai yang mulai dari ngerintis dari nol itu ya ini pegawai favorit saya nih satu-satunya. Saya tinggal sendiri pun meja ini penuh, alhamdulillah bisa ditanganin. Udah sering ganti pegawai berarti bang? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga ya. Tapi iya. mungkin ada pernah coba tambahan ya gitu kan. Pernah coba tambahan tapi pindah gitu kan. Yang pertama kali awal ngerintis dulu memang yang udah berpengalaman itu sudah resign dia. Mungkin ya cari yang lebih baik gitu. Biasa lah. Apa yang bikin abang tuh tergerak? Aku nih, abang nih kan ini soalnya pegawai lagi kerja gitu kan. Kenapa harus buka bisnis lain gitu? Apa yang melatar belakanginya semua gitu? Memang dari kuliah dulu memang suka ngulek-ngulek masalah bisnis gitu ya. Mulai dari beternak, bertanam, sampai memang di
pekerjaan sendiri 8 tahun hanya ngulek-ngulek pebisnis, penyehatan dan segala macam gitu. Saya lebih banyak ke penyehatan debitur gitu. Jadi di situ saya banyak belajar. Kenapa larinya ke kopi? Karena saya melihat sudah passionnya sekarang orang itu bekerja di warung kopi, dan di kopi itu banyak ilmu yang bisa didapat. Dia banyak, kita bicara tentang kopi itu bicara tentang proses awal sampai menjadi minuman, itu semua butuh kontrol. Maaf nih Bang, Abang udah belajar rupanya dari mulai biji kopi sampai jadi minuman gini? Kalau belajar khusus tidak ya. Tapi paham ya? Tapi sedikit-sedikit saya paham. Oh. Artinya kalau tes flavor kopi itu maunya di mana, saya sebisa mungkin dapatkan tes itu. Gitu kawan-kawan. Jadi Abang sendiri selama dulu waktu masih bekerja sebagai karyawan, memang suka minum kopi? Suka. Jadi memang karena suka minum kopi, terus merasa bisnis kopi ini kayaknya ada peluang gitu ya Bang ya? Iya. Makanya habis itu kopinya diseriusin ya? Betul. Oh siap. Jadi mulai resign-nya 2018 kemarin tuh? Resign 2019. Oh 19? 2019. Berarti udah berjalan setahun ya Bang, bisnisnya? Itu udah berjalan setahun lah. Terus Bang, belajar khusus nggak soal jualan kedai kopi gini? Atau cara meracik kopi, belajar khusus nggak? Untuk saat ini ya ada pelajaran khusus. Memang kebetulan saya dekat sama orang-orang yang memang fokus di kopi gitu. Belajar sama kawan-kawan, di keluarga juga ada yang memang orang yang memang serius di kopi gitu. Disitulah saya belajar. Nah, karena kuncinya di kopi itu adalah sumber bahan gitu ya. Siapa yang kontrol. Jadi kalau begitu dapat yang kontrol di bahan yang dapat bagus, intinya kita jualan lebih settle, lebih nyaman lah. Jadi memang pada umumnya sih kayak kemarin aku pernah juga bikin video tentang gerobak kopi. Memang Abang itu juga latar belakangnya adalah memang suka kopi dia katanya. Rata-rata mirip ya. Iya. Jadi Bang, ini Bang, aku boleh tanya-tanya nggak Bang? Langsung ke intinya lah. Abang bikin kedai kopi ini modalnya habis berapa Bang? Kalau di awal mungkin ya di 60 juta habis lah. 60 juta? Habis 60 juta. Waktu di awal, waktu pas yang masih bekerja itu ya nggak sampai segitu ya. Oh ya, di awal berapa Bang bikin dulu? Kan masih manual Bang bilang iya, ya? masih manual. Pada saat itu ya 15 jutaan aja. 15 juta udah jadi kedai kopi? Udah jadi kedai kopi. Gerobaknya berapa habis Bang? Kalau untuk bangunan fisik karena model box saya habisnya ya sekitar 8 juta. 8 juta? 8 juta. Dia modelnya bisa dipindah-pindah, bisa dibuka tutup gitu ya? Permanen. Bisa buka tutup. Di pinggir jalan lah modelnya. Bisa Oh di pinggir jalan? Bukan ini berarti gerobaknya? Bukan. Oh kirain. Bukan ini. Dia modelnya kayak kontainer? Hampir macam kontainer gitu. Tapi dibuat dari seng ya? Tapi pakai besi olo, nggak pakai seng pun. Memang saya kok misalnya tutup di sana tuh kita ngandalin PS ya, komunitas tempat. Oh. Gitu ya. Kalau di Medan namanya PS cuy, komunitas tempat, ya kan? Oke. Terus Bang, ini yang di Jalan Dr. Mansur ini sejak kapan? Ini Jalan Dr. Mansur tepatnya tanggal 30 Desember 2019. Nah, waktu Abang memutuskan jualan di sini, udah mulai upgrade nih, ganti gerobak gitu ya? Iya. Terus mulai pakai mesin kopi kapan Bang? Waktu di sini sudah mulai pakai mesin kopi. Cuman kita pakai mesin kopi yang kecil-kecil dulu? Kecil-kecil lah, made in China. Wah, yang rumahan punya ya? Rumahan punya. Bikin gerobak ini habis berapa Bang? Kalau saya karena penyesuaian dengan kondisi tempat yang memang harus tahan hujan, ya habis hampir 15 juta juga karena saya pakainya jati kampung. Oh, ini bahannya jati. Iya. Oh, terus itu tiangnya pun stainless tuh saya tengok Bang. Stainless ya. Sehingga rangka dalamnya juga harus menyesuaikan kekuatannya. Oh, gitu. Nah, jadi memang kayak gerobak pun ada harga, ada rupa, ada kekuatannya gitu ya, Bang ya? Karena ini bikinnya tahun 2019. Iya. Sampai sekarang masih awet ya? Awet.
Kalau suka dukanya jualan pinggir jalan gini selain cuaca, apa lagi bang? Masalah kenyamanan lah. Kenyamanan ya? Ya, karena kalau kita main di gerobak ini, apalagi ya fasilitas kan sama minim fasilitas ya. Kalau main di gerobak nih, jadi ya suka dukanya gimana cara kita bisa menciptakan rasa yang terbaik lah. Dan di kantong yang terbaik. Kalau menurut abang menciptakan rasa yang terbaik itu gimana bang? Kalau bagi saya menciptakan rasa yang terbaik itu adalah mulai dari basicnya dulu, bahan bakunya dulu. Bahan baku. Bahan bakunya dulu. Sepakat. Aku sepakat, asli. Habis itu kita pinginnya leader marketnya siapa? Oh gitu? Iya. Leader marketnya siapa? Gitu. Mainnya di level mana? Jadi paling tidak kita bisa ngimbangin mereka yang didukung oleh bahan baku yang baik. Kalau terkait dengan masalah kopinya, kalau kita bicara kopi kan bicara masalah ada flavor, gitu kan. Gimana caranya walaupun pakai mesin tapi flavor itu bisa dapat. Karena saya berpikirnya begini, mungkin ini masukan bagi teman-teman yang ingin mau bermain di kopi. Ketika orang sudah mulai teredukasi dengan kopi, gimana caranya rasa kopi sebenarnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ketika kita bicara, kalau kita training tentang kopi kan pasti ada cupping, pasti ada bicara tentang rasa ya. Oh gitu? Nah, bicara masalah rasa. Kalau saya untuk mengupgrade diri saya, memotivasi diri saya sendiri, itu rasa yang terbaik itu dari sebuah biji kopi dari varietas tertentu, wilayah tertentu itu apa? Jadi kalau kita ingin mencapai level tertinggi, kita akan terus belajar. Tapi kalau kita hanya mendowngrade supaya dapat cuan, kita tidak akan belajar. Oke. Mantap kali cuy. Tuh, kalian dengar tuh. Bahan baku benar-benar diperhatiin gitu ya bang ya? Betul. Bagaimana mengeluarkan rasa terbaik dari kopinya gitu. Bang, terus kalau boleh tanya lagi bang. Ini kan tadi bikin gerobak 15 juta. Itu udah lengkap sama ini tempat cucinya, Sudah. instalasi air gitu ya. Udah ya. Kalau mesin kopi sama grindernya jadi total habis berapa nih semua nih bang bikin di sini? Nah, setelah upgrade yang terbaru, itu udah beda lagi angkanya. Udah beda lagi. Tadi 15 ya kan? Tadi yang lihat tadi 15. Kalau habis kita itu pakai bikin gerobak 15. Ya. Nah, habis itu bikin mesin sama grinder. Nah, kalau awal-awalnya kan kita pakai made in China. Pokoknya paket dengan grinder di bawah 10 juta lah. Di bawah 10? Di bawah 10 juta dengan alat-alat lainnya. Terus akhirnya upgrade ke mesin Itali. Upgrade ke mesin Itali. Kok berani gitu kan? Soalnya banyak yang belum berani nih bang. Jadi sekalian edukasi nih, kenapa berani gitu? Jadi pada saat awal dulu memang itulah sisi lemah yang lain kita harus dipenuhin oleh sisi kekuatan yang lain. Artinya kalau alatnya kita sudah lemah, kalau bahannya lemah, akhirnya adalah rasanya tidak baik gitu. Agak down, agak low lah kualitas. Tapi begitu kita penuhi dengan bahan yang bagus, terus alhamdulillah customer base-nya dapat. Di situ kita pada saat pakai mesin Cina kita sudah keteter lah istilahnya bahasa, udah mulai kelabakan lah, karena kita ngandalkan orang yang duduk dan orang yang take away kan begitu, yang take away sehingga orang harus menunggu sampai di atas setengah jam. Oh, karena kemampuan mesinnya ya, ya? Kemampuan mesin. Ya. Jadi terus, yang namanya pengusaha kita harus membangun empati kan. Ya. Nyamannya seseorang itu menunggu berapa lama. Oh. Sehingga saya ya alhamdulillah ada kemudahan rezeki, saya upgrade dengan mesin Itali. Oh. Grindernya pun pakai mesin Itali supaya bisa menyesuaikan kinerja supaya optimal. Habis berapa bang? Kurang lebih? Kurang lebih mesin 2 ini 52 juta, grinder dan mesin espresso setelah di-upgrade. Tambah gerobak tadi ya? Ya. Kurang lebih 67, di bawah 70. Ya habis-habis 70-an lah kurasa ya bang ya? Lebih kurang sebegitu. Udah balik modal? Untuk saat ini dibilang balik modal, sebenarnya karena COVID ini ya lumayan signifikan ya bang. Iya. Memang. Lumayan signifikan toh. Di atas jam 9 kita udah main kucing-kucingan sama petugas. Ya. Sorry ya Pak petugas ya. Harus kita main kucing. Akhirnya kita ya
Ya tunggu bentar ya Pak, tunggu bentar ya Pak. Tapi progresnya meningkat dong setelah ganti mesin. Syukur alhamdulillah meningkat. Kalau dulu kita untuk capai 70 cup mati-matian kita pakai mesin Cina mungkin. 70 cup? Ya. Berarti rame juga yang kemari ya? Alhamdulillah. Sekarang Bang, 70 cup nyampe sehari? Kalau secara rata-rata alhamdulillah dapat Bang. Abang jual kayak gini berapa? 17.000. 17.000 ya? Enak kok rasanya, mantap. Bang, satu lagi nih Bang, biar kawan-kawan nggak penasaran kan. Omset harian kurang lebih berapa Bang? Kurang lebih aja. Ya kalau masalah omset itu terkait dengan masalah harga ya. Kadang-kadang kan. Iya, Kayak iya dengan masalah harga yang Abang tetapkan lah. Ya, Yang misalnya kan nanti aku kasih lihat menunya sama kawan-kawan tentang harganya. ya. Kurang lebih lah Bang, kurang lebih aja. Omset berapaan sekarang di tempat kayak gini? Kalau di tempat begini dengan kondisi Covid, rentannya kalau di hari biasa ya sekitar 700 sampai 1 juta. Oh, nyampe juga ya? Iya. Jago loh itu Bang. Udah nyampe 1 juta sehari Ya. untuk tingkat gerobak gini Bang. Ya. Bener. Terus ini 1, 2, 3 untuk Bang, mejanya ada 6 ya? 6. Meja ada 6 kali 4 kursi. Tambah kursi di depan ada beberapa ya. Yang take away banyak? Take away-nya banyak. Kita 50-50 take away sama yang nongkrong. Belum lagi ada barber ya? Iya, dapat. Terbantu juga ya? Iya, dapat. Soalnya sepanjang jalan Dr. Mansur ini kayaknya abang sendiri yang jualan kopi gerobak kan? Iya, Iya ya? saya sendiri. Yang lain kan ada yang jual makanan gitu ya. Kalau weekend Bang, nembus berapa omset? Ya di atas 100 cup lah. Kurang lebih 1,5 ke 2 juta? Mungkin ya 1,5. 1,5-an ya, 1,3. Gitu. Nah tuh, gambaran buat kalian kawan-kawan. Kurang lebih, kalau hari-hari biasa ya 700.000 sampai 1 juta ya Bang ya. Kalau weekend 1 juta ke 1.300.000. Jadi buat kalian yang memang pengen jualan di pinggir jalan ya, asalkan pandai-pandai pilih tempat menurut saya Bang ya. Tempatnya tuh rame, jalannya tuh rame. Mudah-mudahan masih bisa kok. Ini buktinya satu Bang Mudi. Di tengah gemelut Covid ini di bulan Juli 2021 masih survive. Ya, Bang, Alhamdulillah. buka kedainya jam berapa sampai jam berapa Bang? Buka kedai jam 3. Siang 3, jam 3? Iya, jam 3 siang. Oh, iya. Kalau pagi sepi tapi ya berarti ya? Kalau pagi di sini jual nasi gurih. Oh, jadi sharing. Dua penyewa ini. Sharing ya jadinya ya. Sharing. Tutupnya jam-jam 9 gitu. Tutupnya selama Covid jam 9, jam 10. Tapi syukurnya sekarang kalau untuk yang kriteria begini, kalau yang take away masih dikasih kompensasi untuk masih melayani. diizinkan ya? Iya. Iya. Kalau yang nongkrong-nongkrongnya yang betul. Lagian kalau orang duduk lama dia duduk ya susah mau kita usir kan Bang? Iya. Cemana ya kan? Oke lah, jadi kayaknya gitu aja Bang Mudi ngobrol-ngobrol kita. Ya. Thank you Bang Mudi udah mau berbagi, karena aku yakin nggak semua orang mau ditanya-tanyain kayak Bang Mudi ini kan. Ya, thank you Bang udah mau berbagi. Mudah-mudahan usaha Bang makin lancar. Amin. Nah, buat kalian kawan-kawan anak Medan yang kebetulan sering melintas di jalan Dr. Mansur, kalian tengok aja gerobak abang ini, Co-NT, di halaman Next Barbershop. Bang ya? Kalau di sebelahnya ada, apa namanya, Texas ya Bang? Dulu Texas tapi udah tutup. Oh, udah tutup Texasnya? Jadi sekarang mau bangun coffee shop dan live musik. Oh. Coffee shopnya sudah mulai berjalan. Tapi Gitu. nanti di rooftopnya ada live musik. Tapi beda segmen lah. Beda segmen lah. Siap. Jadi kalian jangan lupa Co-NT. Nanti Instagramnya aku cantumin di sini. Jalan Dr. Mansur, Medan. Oke. Thank you Bang Mudi sekali lagi. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel aku ini karena ke depan bakal banyak konten-konten kayak gini. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.